SMP. Nah, kemudian ditawarkan kepada PKBM, termasuk kita yang ditawari, untuk menilai aplikasi tersebut. Nantinya, kata operator di sana, Jakarta, kalau kita nanti bergabung, mungkin bisa gratis dulu, nanti menilai, kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin, dan yang penting nanti produk itu mudah atau bisa dipakai atau oleh kita enggak gitu loh. Itu intinya itu. Jadi besok Jumat ya, itu yang dari WhatsApp. Kemudian Sabtu itu tawaran beasiswa akademik untuk kelas 12 dan juga tawaran life skill. Biar kelas 12 itu tamatannya bisa punya keterampilan gitu. Itu juga perlu sosialisasi, walaupun nanti juga kita ulang di sini. Tapi paling tidak Mbak Erni sudah memberi informasi ya. Kalau nggak salah saya sudah nge-share ini ya, nge-share semacam leaflet gitu ya. Itu dari Ruang Guru kalau itu. Jadi ada 2 lembaga yang menawarkan kepada kita, yang intinya gratis itu. Yang kesananya ya nggak tahu, tapi yang jelas gratis itu yang dari Ruang Guru. Jadi tawaran beasiswa akademik yang mengharuskan siswa kelas 9 itu biar bisa masuk ke pesantren. Itu Sabtu ya. Gitu Mbak Erni, Mbak Atun. Iya Pak. Ini sudah berapa orang ini? 10 siswanya Pak. Siswanya 10. Okay. 10 ini campuran ya, kelas campuran. Paket B sama paket C. Paket B, paket C. Ya nggak masalah, karena ini yang dibidik khususnya ya, sebenarnya kalau paket A saya udah ngirim brosur ke Quantum sih. Yang jelas paket A itu harapan saya dari Quantum, karena siswanya real di sana. Kalau paket A tempat kita kan ya belum tahu siswanya ada berapa ya. Ada nggak paket A? Paket A untuk siswanya ada Pak. Asli PKBM ada? Oh yang asli PKBM. Untuk saat ini dari pondok sih Pak, setahu saya. Ya ini juga dari di tempat saya ada Salsabila, tapi datanya masih belum komplit, belum saya agen mungkin jenengan. Mungkin nanti sore dia. Itu SD tuh. Yeah. SD mungkin ada sudah 9 ya. Jadi di tempat saya itu hanya beda pengelola saja. Satu ada pondok dari Al-Ma'ruf itu, Al-Ma'ruf. Yang kedua nanti ada juga dari Rumah Tanwin Salsabila. Itu hanya beda wilayah dan tetangga kampung sih. Tempat saya kan dari Sawit. Yang Salsabila itu Pereng Gawe. Jadi dari lokasi dari PKBM lebih dekat itu. Itu punya siswa juga itu. Punya siswa kalau nggak salah 9. Tapi belum komplit datanya, sehingga saya minta dikomplit datanya. Mungkin dalam waktu dekat masuk ya. Ini aku cantikkan yang ini. Kemudian kita akan nanti. Pak, ini Pak, bisa beres sekolah. Ini lainnya kita pada ngerti nggak ya tutor lainnya Bu Erna? Mbak itu pada ngerti nggak? Oh saya ada wara-wara sih sebenarnya. Daftarnya saya ke dalam. Ini kan dulu nggak? Kita dulu langsung bayar dulu. Kalau kurang sesi. Jadi berapa makan? Bukan survei, AN atau survei yang penting. Ini tas sekali setengah Juni. Kalau menurut survei kayak Pancasila.
Semua pelajaran apa tahu? Kami berapa tahu? Kira kita pembiarkan jadi terus kelas 1 dipertahankan naikkan. Kalau masalah Mungkin dimulai sekarang saja Mbak Atun. Oh ya, Iki pertama Pak Komar dulu ya sambutan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih pada pagi hari ini kita dapat berjumpa pada Meet. Semoga yang belum bisa bergabung nanti tetap bisa bergabung ya. Nah, untuk acara hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Pak Komarudin selaku Ketua PKB Pancasila, kemudian nanti dilanjutkan sosialisasi yaitu terkait BDR yaitu belajar dari rumah, kemudian pelaksanaan lomba persesak dan pelaksanaan ANBK. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita buka dulu dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan yang bagi beragama lain kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari atau pengarahan dari Ketua PKBM Panca Usaha kepada beliau Bapak Komarudin, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pengelola, tutor, khususnya Mbak Bu Atun, Bu Semiatun, dan Bu Erni yang saya hormati, dan para warga belajar yang saya banggakan, dan juga mungkin yang belum hadir nanti tolong ini yang sudah hadir nanti informasi harapan saya sampai. Yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun Zoom tapi bisa komunikasi langsung. Semoga nanti pertemuan kita pada pagi hari ini membawakan hasil yang bisa kita wujudkan dalam waktu dekat atau yang akan datang. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpahkan junjungan Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat, keluarganya, termasuk kita keluarga besar PKBM Panca Usaha, khususnya yang sekarang sudah hadir di Zoom ini. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada warga belajar yang sudah merespon dan sekarang hadir, karena saya yakin sudah ada yang merespon tapi karena suatu hal mungkin sekarang belum hadir atau dalam rangka mungkin proses ya, kita tunggu saja. Para warga belajar yang saya hormati, ada 3 hal yang dalam waktu dekat harus kita laksanakan. Yang pertama adalah BDR. Jadi sebenarnya sistem belajar di PKBM, di non formal ini sekarang diikuti juga oleh sistem belajar di formal. Kalau kita sebenarnya sudah lama ya sistem kayak gini. Untuk itu sebenarnya kita sudah mulai pembelajaran sejak tanggal waktu bagi rapot tanggal 24 ya. Kemudian hari Senin kemarin itu sudah diluncurkan oleh Bu Erni selaku kurikulum. Jadwal sudah tersampaikan. Mohon para tutor untuk juga menyampaikan materi. Seandainya ada tutor belum sampai materinya, saya mohon warga belajar untuk aktif membuka modul ya.
karena dalam waktu dekat bulan September ini, kita sekarang masuk bulan September tanggal 2 nih ya. Ini menurut kalender itu minggu kedua atau ketiga ini sudah ujian modul. Maka mohon para warga belajar hendaknya aktif mempelajari sesuai dengan kurikulum. Seandainya ada tutor yang belum menyampaikan materi, para siswa, para warga belajar mendahului saja. Toh ada modulnya. Untuk itu saya ucapkan selamat yang aktif ini, yang belum aktif nanti saling memberi informasi karena dalam waktu dekat di bulan September ini kita sudah ada ujian modul. Kemudian yang kedua terkait juga sistem pembelajaran ini sebenarnya sudah nggak asing lagi, sudah kita laksanakan 2 tahun ini ya, yaitu BDR. Nanti akan dijelaskan lagi oleh Bu Samiatun atau Bu Erni selaku kurikulum, bahwasannya di kurikulum PKBM ini perlu para warga belajar ketahui, kurikulumnya kan 20% tatap muka, kemudian 30% tutorial, dan 50%-nya itu mandiri. Maka bagi para warga belajar hendaknya aktif khususnya mandiri tersebut karena 50% tersendiri. Untuk itu mohon bagi para siswa yang memang ingin cepat selesai karena siswanya cukup banyak tapi untuk keaktifannya masih kurang ya. Sehingga pada waktu membagi rapot pun ada beberapa yang datang ke PKBM langsung ngambil rapot. Ternyata saya cross check dengan kurikulum, ternyata belum aktif ya. Artinya waktu kemarin ujian modul akhir belum aktif. Sehingga rapotnya belum jadi. Untuk itu bagi yang belum aktif mohon segera menghubungi atau dimasukkan oleh Bu Erni ke grup. Dan ada beberapa murid atau mungkin warga belajar yang sampai saat ini belum tahu bahwa ini sudah diluncurkan grup. Maka pada kesempatan ini nanti kita laksanakan sosialisasi juga tentang BDR teknisnya. Karena masing-masing warga belajar punya kesibukan sehingga nggak mungkin kita seperti di formal. Dan juga masih ada anggapan di PKBM itu kayak di formal, sehingga beberapa warga belajar bahkan orang tua itu menyampaikan, Pak, kapan mulai pembelajaran? Padahal kita sudah mulai pada waktu tanggal berapa ya, 17 atau berapa itu. Kita sudah sosialisasi setelah bagi rapat itu ya, sudah pengenalan lingkungan PKBM, tapi ternyata masih punya pikiran ada tatap muka seperti di formal, sehingga tanya kapan mulainya KBM itu. Dan sampai kemarin masih ada juga. Saya khawatir anak-anak yang seperti ini jangan-jangan tidak atau belum masuk ke grup. Maka bagi yang nelpon langsung ke saya seharian kemarin nunggu, ternyata dia nggak datang karena beliau itu aktif bekerja di tukang servis gitu loh. Saya khawatir ini terdaftar enggak, makanya saya suruh datang ke PKBM. Maka melalui forum ini tolong bagi para warga belajar yang merasa sudah daftar tapi kok belum ada kontak, belum ada masuk grup dan sebagainya, tolong datang ke PKBM untuk kita cross check ya. Yang katanya sudah daftar tapi kapan daftarnya, kemudian mulai pembelajaran juga belum tahu dan sebagainya. Bahkan saya tanya ada lah kamu kelas berapa? Enggak tahu. Lah itu kan ya aneh itu ya. Jadi dia daftar, dia tanya kapan pembelajaran, Pak? Lah kamu kelas berapa? Dia enggak tahu malah. Paket B, paket C juga enggak tahu. Itu kan aneh itu. Maka informasi ini perlu sampai ke yang bersangkutan. Kalau bingung-bingung langsung datang ke PKBM. Sebentar ya, ini ada telepon Mbak, ada dari Ponpes. Sebentar. Ya. Assalamualaikum. Bentar. Ya Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tad? Ya ini
Ini kan datanya sudah diisi yang di kertas itu. Oke, terus? Kemudian di website itu kan harus diisi juga, Pak. Iya. Nah, itu yang websitenya yang mana ya? Oh ya, Yang nanti di kertas pajak usaha itu. yang pakai ch belakangnya itu. Sebentar, ini lagi zoom, jangan tak undang zoom masuk belum? Ini saya lagi zoom nih. Gitu ya, nanti lagi disambung. Ya saya di PKBM nanti jangan bisa ke kantor ya. Ya, Assalamualaikum. Selamat datang Pak Sandio. Alhamdulillah Pak Sandio juga hadir. Saya lanjutkan. Jadi tolong pada para warga belajar, karena memang sistem belajarnya daring, nanti akan dijelaskan lagi oleh Bu Semiatan atau Bu Erni, bahwa kita ini lembaga yang betul-betul diakui, ijazahnya juga diakui, dan para warga belajar jangan khawatir bahwa kita tetap mengacu ke kurikulum yang memang diakui oleh pemerintah. Maka bagi warga belajar yang belum terdaftar, belum punya grup, ini segera menghubungi para petugas, dan kalau kurang jelas langsung datang ke PKBM, nanti kita konfirmasi. Karena ini mumpung masih ini bulan September ya, kita masih bisa nerima siswa baru toh Bu Semi? Masih Pak. Masih ya, masih alhamdulillah. Karena ada siswa kemarin dari SMP Negeri 2 Moyudan ini dibully, nggak mau sekolah, mau masuk ke tempat kita, tapi saya tunggu kemarin hari Ahad nggak datang, Senin nggak datang, tapi sudah bawa formulir, sudah konfirmasi, intinya mau melanjutkan di tempat kita. Jadi September masih ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, para siswa yang saya hormati dan para tutor, bahwa kita ini ada lomba ya, lomba Porsesak 2. Porsesak itu pekan olahraga, seni dan sains, kesetaraan ya. Pada tahun ini olahraganya tidak ada, hanya sainsnya ya. Jadi lomba ini diadakan di tingkat kabupaten, nanti juara kabupaten akan dikirim ke tingkat provinsi. Ketentuannya jadi ada jenjang paket A, paket B, paket C. Kemudian waktu hari tanggal pengiriman peserta. Ingat ya, ini nanti semuanya ini berbasis video dan diupload ke YouTube. Maka kalau Pancausaha belum punya akun YouTube, mohon Bu Semi atau Bu Erni untuk sudah punya kok Pak. Sudah punya ya, sudah punya, berarti tinggal nanti yang warga yang sudah siap ikut lomba. Karena kemarin saya ketemu namanya Afri apa ya? Afri itu Afri itu sekarang naik kelas 12. Yang kelihatannya di grup sudah daftar juga. Memang saya daulat ya. Dia mau daftar. Bahkan mungkin mau dua-duanya. Karena paket C berarti ada storytelling kan? Storytelling dan peran atau cara ya. Iya. Saya ulangi, jadi lomba ini diselenggarakan di tingkat kabupaten, yaitu pada bulan September, dan nanti juara tingkat kabupaten akan dikirim ke tingkat DIY, nanti bisa sampai juara 1, 2, 3. Ya, dikirim ke tingkat DIY. Bagi lembaga yang punya paket A, paket B, paket C, seperti lembaga kita, ini diharapkan partisipasi. Artinya, paket A ada yang ngirim, paket B juga ada, paket C juga ada. Syukur kita ada beberapa, kan berarti di tingkat PKBM juga kita seleksi ya. Misalnya tingkat PKBM ada yang di SD, itu lombanya yang pertama adalah geguritan. Geguritan di situ sudah ada tagnya. Khususnya yang SD saya sudah kirim ke Bu Sri Kuantum ya. Karena kita punya siswa yang real di Kuantum, dan saya sudah menyampaikan ke Bu Sri agar dikoordinasikan dan harus mengirimkan.
dari kuantum itu. Tingkat SD kita insya Allah ada ya. Bisa ngirimkannya yang tingkat masing-masing tingkat, baik SD, SMP maupun SMA, boleh ngirimkan sampai 3. Jadi kalau ada pesertanya 3, nanti yang seleksi toh di tingkat kabupaten. Ya kita kirimkan 3, kebetulan peminatnya misalnya banyak, paket aku banyak, ya kita kirimkan 3. Artinya kita seleksi dulu di tingkat PKBM juara 1, 2, 3. Kemudian yang SMP. Yang SMP juga sama, juara 1, 2, 3 bisa dikirim nanti ke tingkat kabupaten. Yang SMP itu lombanya satu adalah membuat poster. Posternya temanya adalah prokes COVID-19 dan itu ukuran di kertas A3 seperti kita gambar itu ya. Pelajaran seni budaya menggambar itu kertas A3. Itu diberi warna, pakai cat warna. Silakan ya yang tingkat SMP. Kemudian yang kedua nyanyi Jawa, nyanyi daerah, bukan Jawa, tapi daerah. Maka bisa daerah tidak hanya Jawa ya. Bisa daerah Maluku, Onani Keke itu mana itu? Onani Keke itu kan dari daerah juga. Atau ada yang dari Jawa Barat itu ada nyanyi Bubui Bulan tuh ya. Bubui Bulan dan seterusnya itu ya. Kalau Jawa jelas kita orang Jawa banyak ya, mungkin gundul-gundul pacul atau ilir-ilir dan seterusnya. Nah, itu semuanya nanti bukan kelompok ya, ini perorangan. Dan untuk nyanyi itu boleh diiringi musik, boleh musik langsung atau musik kita ambil dari ya karena mungkin dari YouTube dari monggo lah. Tapi yang jelas itu dibolehkan. Kalau yang punya musik langsung atau yang hobi musik ada yang ngiringi, ini bagus. Itu yang tingkat SMP ya. Kemudian yang tingkat SMA itu ada 2 lomba juga, yaitu yang pertama storytelling namun berbasis budaya. Lah karena kita ada di Gamping, harapannya nanti yang kita angkat adalah budaya di Gamping dan kebetulan itu sudah menasional. Kemarin saya rapat, jadi budaya yang sudah mengglobal atau sudah tahu di Departemen Pariwisata itu nilainya ada nilai plus. Maka seperti di Gamping ada bekaka itu. Nah itu nanti kalau ada yang paket C storytelling, harapan saya ambil tentang bekaka, diceritakan dengan bahasa Inggris. Karena itu kalau kita buka di YouTube bekaka pasti sudah keluar. Nah, itu menambah nilai itu. Karena budaya tersebut memang sudah banyak dikenal, maksudnya di Nusantara ya. Jadi kalau kita mengangkat budaya yang mungkin lokal belum terkenal, ini nilainya kurang baik, kurang banyak lah gitu ya. Tapi kalau yang sudah dikenal, ini nilainya cukup menambah. Maka untuk kita, khususnya Gamping, kemarin saya rapat ada PKBM ini ngambil dari kecamatan lain, tapi yaitu izin juga. Karena apa? Ada di Kecamatan Depok itu nggak punya istilahnya apa sih yang mau diangkat. Nah, dia ambil dari Kecamatan Sleman katanya. Ada budaya upacara itulah tradisional itu. Itu izin ke PKBM yang ada di Sleman. Dan selama ini saya belum dapat informasi atau dimintai dari PKBM lain tentang PKK ini akan diambil oleh PKBM lain misalnya. Tentunya ini tidak, seandainya ada ya kita ya boleh saja, itu juga hak mereka ya. Tapi alangkah baiknya orang Gamping itu kan ada PKBM Mandiri, Pancausaha dan Widya Usaha, ada 3 PKBM ya. Itu harapannya mengambil itu PKK itu. Kemudian yang kedua untuk paket C Pranoto Coro apa namanya itu, MC kalau saya tahunya, MC bahasa Jawa khususnya untuk mantenan ya. Karena selama ini kita lihat MC bahasa Jawa itu sudah mulai punah mungkin ya. Orang-orang setingkat ya generasi muda lah ya, setingkat kita aja lah bahasanya udah amburadul ya bahasa Jawanya. Maka MC sekarang kan sangat baik itu untuk profesi ya. Karena kemarin di tempat saya mantenan, ada yang mantenan juga MC-nya
sudah sepuh ya berbayar cukup mahal itu, karena udah profesi. Nah, untuk itu nanti semuanya itu dibuat dengan video dipasang di YouTube dan nilainya cukup signifikan. Jadi like apa subscribe apa ya? Itu 60%, yang Yuri 40%. Jadi kita punya kesempatan, punya bolo oke gitu ya. Tolong di like, subscribe ya. Tempat saya ini, saya ikut storytelling dan seterusnya. Oh ya, yang tadi yang SD itu ini ya, ada hasta karya atau prakarya kalau saya katakan, membuat barang yang dari barang bekas, tapi harapannya yang berbasis daerah sekitar. Seperti Tunas Tirta itu, sana kan banyak pengrajin bambu, maka akan mengambil dari bahan baku bambu. Ya. Mungkin nanti saya akan koordinasi dengan Kuantum ya, khususnya yang SD itu, karena itu dibuat juga barang tidak kepakai, tapi menjadi barang kepakai atau berharga, atau tidak berharga menjadi berharga. Itu diantaranya pengantar dari saya. Nanti mungkin saling menambahkan, khususnya Bu Erni dan Bu Samiatun secara teknis. Yang jelas para siswa, para warga belajar, tolong khususnya kelas 12. Kelas 12 itu aktif, waktunya tidak lama, kelas 12 itu nanti April sudah ujian akhir. Dan titip pesan kepada para siswa yang sekarang hadir, mungkin kelas di bawah ya, kelas 11, siapa tahu punya teman yang kemarin sudah lulus, kelas 12, kelas 9, kelas 6, untuk segera menyelesaikan ijazah. Karena dari dinas saya istilahnya ya dibuat di deadline ya. Pokoknya konfirmasi dulu ke PKBM, jangan alasan tidak punya dana dan seterusnya. Tapi penting konfirmasi dulu, saya tunggu sampai akhir September. Nanti kalau di luar itu ya PKBM atau lembaga mungkin tidak ya istilahnya tidak familiar lagi karena sudah diberi kemudahan dan alhamdulillah lulus. Kemudian kalau ada masalah diselesaikan, alhamdulillah kemarin juga sudah ada yang menyelesaikan, contohnya Mbak Ranti. Mbak Ranti itu warga belajar yang luar biasa. Paket B di Pantai Usaha, paket C Pantai Usaha, dan sekarang sudah selesai. Dan saya sarankan untuk kuliah karena beliau itu guru di salah satu PAUD ya. Ini suatu contoh. Demikian dari saya, nanti saling menambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Komar untuk pengarahannya. Nah, mungkin untuk acara selanjutnya yaitu kita memasuki ke sosialisasi. Nah, ini Mbak Erni mau yang lomba dulu atau mau yang BDR dulu Mbak Erni? Oke. Mungkin yang informasi yang Untuk lomba terkait. dulu aja nggak apa-apa. Oh ya. Oke, untuk yang lomba terlebih dahulu ya. Nah, kemarin ada yang sudah mendaftar Pak untuk Pranoto Coro Manten untuk yang paket C. Itu kemarin ada yang tanya untuk satu anak boleh tidak kalau ikut dua seperti itu. Nah, mari kita baca dulu juknisnya. Kira-kira kalau tidak ada apa ya namanya keterangan tidak boleh double berarti kan boleh double. Oke ya, saya tambahkan kalau kemarin saya rapat memang tidak mungkin belum mencermati ya, memang juknis juklak dari provinsi belum ada. Untuk itu coba kita cermati, tapi kelihatannya kok ada ya, berarti boleh-boleh saja satu anak ikut dua. Seperti kemarin saya sudah ditanya oleh Mbak Afri, apakah boleh ikut dua Pak? Satu saya boleh ya. Nanti saya konfirmasi lagi, tapi kalau lihat di edaran ini tolong ditermati Mbak, semuanya aja lah, ada enggak? Kita ini sementara. Baiklah, terima kasih Pak Komar, Bapak Ibu dan
anak-anak peserta didik PKBM Panja Usaha. Nah, ini saya sampaikan dulu terlebih dahulu yaitu tentang edaran peserta Persak 2 mode daring atau online. Jadi lombanya ini adalah full online. Nah, sudah kedengar nggih suara saya? Ya, dengar. Nggih. Itu warga belajar tolong ada Ya. ada yang suaranya. Nah, jadi berdasarkan hasil rapat koordinasi pengurus FK PKBM tanggal 7 Agustus, nah ini tentang Persesak. Nah, Pekan Olahraga Seni dan Sains Kesetaraan nggih. Nah, adapun ketentuan lombanya pada tingkat kabupaten, waktu, hari tanggal pengiriman peserta dalam bentuk YouTube yaitu tanggal 25 sampai 30 September. Nah, ini untuk pengumpulannya. Kemudian penilaiannya yaitu tanggal 15 Oktober dan pengumuman tanggal 20 Oktober. Kemudian juara tingkat Sleman dikirim maju ke DIY yaitu tanggal 29 Oktober. Kemudian untuk cabang lombanya peserta didik paket A yaitu geguritan. Nah, untuk geguritan ini untuk paket A semua kelas bisa nggih, kelas 1 2 3 4 5 6. Yang penting adalah paket A. Kemudian naskahnya sudah disiapkan. Kemudian untuk hasta karya dari bahan bekas atau limbah setempat. Nah, ini juga kelasnya bebas, semua kelas bisa untuk paket A. Kemudian untuk peserta didik paket B yaitu nembang lagu daerah, satu lagu daerah. Nah, ini bisa milih salah satu, bisa ilir-ilir, injit-injit semut, bubu bulan, apose, kicir-kicir, oina nikeke. Nah, ini silahkan bisa memilih salah satu. Nah, untuk iringan musik bisa dari rekaman atau dari video. Kemudian untuk yang kedua untuk paket B yaitu membuat poster dengan kertas gambar A3 dengan tema Ayo Sehat Patuhi Prokes COVID-19. Nah, mungkin untuk nanti untuk poster ini PKBM bisa mengadakan seleksi terlebih dahulu ya. Jadi semuanya untuk paket B ini bisa mempunyai kesempatan untuk maju ke kabupaten. Nah, nanti akan diambil 3 terbaik yang akan majukan ke tingkat kabupaten. Kemudian untuk peserta didik paket C yaitu storytelling yaitu bahasa Inggris dengan tema seni atau budaya daerah setempat seperti yang sudah disampaikan Pak Komar tadi, kalau bisa yaitu mengambil BKK ya untuk yang PKBM Panja Usaha. Kemudian Pranata Coro Jawa acara manten dengan bahasa Jawa. Kemudian peserta didik paket A, B, dan C atau gabungan. Nah, untuk ini boleh ya dari peserta didiknya boleh dari A, B, C itu dicampur bisa. Yang penting pesertanya adalah 4 sampai dengan 8 orang. Karena di sini ada gabungan. Gabungan itu berarti boleh ya ABC. Senam poco-poco dengan jumlah peserta 4 sampai dengan 8 orang. Nah, kemarin ada peserta didik yang sudah menghubungi saya untuk senam ini, namun dia masih mencari tim karena di sini pesertanya 4 sampai 8 orang. Gitu. Kemudian nah, yang kedua ketentuannya ya untuk ketentuan lombanya. Nah, di sini peserta adalah peserta didik PKBM atau SKB yang sudah masuk data Dapodik. Dibuktikan dengan screenshot data Dapodik dan dikirim ke panitia melalui Google Form pendaftaran. Nah, untuk yang poin ini nanti jangan khawatir kalian sudah disiapkan oleh Bapak Ibu tutor PKBM. Untuk yang kedua, bentuk lomba adalah mengirimkan video atau foto yang sudah diunggah di YouTube PKBM atau SKB masing-masing. Dengan durasi maksimal 5 menit, kecuali senam maksimal 10 menit. Nah, jadi untuk lombanya nanti yaitu bentuknya video atau foto. Nah, mungkin yang seperti yang tadi ya, yang poster, nah itu nanti kan bentuknya foto. Kemudian yang video itu yang membuat hasta karya, kemudian yang storytelling, kemudian yang Pranata Coro. Nah, itu dengan bentuknya video. Nah, untuk
untuk video ini nanti yang ngunggah adalah PKBM, jadi silakan kalian nanti membuat video bisa dibantu dengan keluarga atau teman atau saudara atau saya sudah menghubungi Mas Dimas ya, tutor PKBM Panca Usaha. Beliau sudah siap, maksudnya untuk membantu edit video sebelum nanti diunggah ke YouTube PKBM. Begitu. Kemudian setelah upload video silahkan isi link pendaftaran. Nah nanti peserta tadi nanti yang mengisi ini tutor ya. Nanti kita bantu untuk mengisinya di sini. Yang penting kalian ada berkaryanya saja. Kemudian penilaiannya dengan bobot 40% dari juri dan 60% dari jumlah like dan subscribe. Nah, untuk mendapatkan like dan subscribe ini nanti kita bekerja bersama-sama. Kita semua tutor, semua peserta didik kita sama-sama berusaha untuk mendapatkan subscribe dan like ini. Kemudian khusus untuk lomba hasta karya dan poster ini dapat berupa potongan video atau foto yang sudah digabung menjadi video. Nah ternyata di sini untuk hasta karya dan poster itu boleh dipoto-foto saja, terus nanti digabungkan dijadikan video. Nah ini juga bisa. Nah sepertinya lebih mudah seperti itu. Jadi nanti lebih kelihatan ya step-stepnya. Jumlah potongan video atau foto minimal proses dari 0%, 25%, 50%, 75%, sampai 100%. Jadi minimal ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 foto ya. Namun lebih juga boleh, lebih bagus. Kemudian Kabupaten Sleman akan mengirimkan peserta per cabang 3 orang. Nah nanti kalian juga tidak harus juara 1, karena juara 1, 2, 3 bisa maju ke tingkat provinsi. Hadiah berupa piala dan sertifikat untuk juara 1, 2, dan 3 maju tingkat DPW, dan jika masuk nominasi akan mendapatkan uang pembinaan. Nah nanti dari yang juara ya nanti akan dapat piala dan dapat sertifikat dan juga uang pembinaan. Kemudian ketentuan lebih lanjut akan disampaikan kemudian dalam bentuk juknis atau panduan lomba. Nah besok akan kita sampaikan jika ada perubahan. Nah itu adalah untuk edaran lomba yang dari kabupaten. Nah kemudian oke selanjutnya apakah ada yang mau ditanyakan mungkin dari peserta didik, silahkan. Di sini ada tidak ya yang kemarin sudah daftar lomba? Kurnia Dewi ada tidak? Ikut meet tidak ya? Ya. Mana Kurnia Dewi? Halo. Ibu. Oh ya. Halo. Ya, halo ya. Kemarin berminat untuk ikut lomba pocong senam ya? Nah, itu ya. Jadi kamu untuk senamnya sudah bisa ya? Belum, tapi itu masih nyari temen, belum nemu. Kan aku belum kenal kan Bu, sebenarnya. Masa harus ngejar satu-satu. Mungkin sebelum ke yang lain saya tambahkan Mbak Semiato ya. Dan semua peserta bahwa untuk lomba poco-poco di samping boleh gabungan paket A, B, C juga boleh paket A saja, paket B saja, paket C saja, dan juga boleh digabung dengan tutor. Oh ya. Termasuk juga boleh tutor saja. Jadi tutor partisipasi di poco-poco. Untuk itu nanti Mbak Kurnia Dewi kalau belum punya teman, siapa tahu Mbak Dewi sudah mahir di poco-poco, tutornya mungkin belum, bisa manggil tutor kapan kita latihan di PKBM aja, kena langsung dipotret di PKBM, nanti kita undang Mas Dimas. Yang penting boleh itu ya, boleh gabungan antara warga belajar dan tutor, dan boleh per jenjang, boleh campuran jenjang. Untuk itu mohon ditambahkan. Terima kasih. Ya. Nah, ternyata lebih fleksibel ya untuk senam poco-poconya. Jadi nanti Mbak Kurnia Dewi, nah mungkin di sini ada Mbak Afifah, Mbak Azizah itu ya mungkin ya. Kalau nanti siapa tahu bisa, karena di sini minimal pesertanya 4 ya, paling tidak ada 4 gitu. Ya berarti nanti untuk mohon Mbak Eni nanti ditindaklanjuti ya untuk ini, untuk mencari anggotanya.
Nah, kemudian kemarin juga itu saudara siapa ya? Priscilia, ada nggak di sini Priscilia? Nggak ada. Oke, untuk yang Mbak Priscilia itu kan kemarin ingin ikut 2 lomba, Pak. Nah, nanti mohon untuk keputusan dari ke PKBM boleh apa tidak nanti bisa disampaikan ke yang bersangkutan gitu. Nah, kemudian itu tadi untuk yang aturan-aturan lomba, kemudian jenjang apa saja yang diadakan Porsesak pada tahun ini. Kami berharap Bapak Ibu tutor peserta didik PKB Panca Usaha dari paket A, paket B, paket C, semuanya bisa ikut. Karena ini adalah kesempatan bagus ya. Karena tidak bertatapan langsung dengan juri. Nah, di sini kita bisa membuat dengan video, dengan foto. Nah, itu kan lebih enjoy kayak gitu. Nah, semoga nanti anak-anak semua bisa ikut. Nah, mungkin dari Panca Usaha mau ngadain seleksi terlebih dahulu, Pak. Nanti yang juara dapat hadiah atau gimana begitu? Ya, rencana saya dari tingkat lembaga, Sekolah. nanti juga ada uang pembinaan juga. Oh Yang ya. sudah maju di tingkat lembaga kita seleksi. Siapa tahu yang misalnya dari SD itu Bujum, halo Bujum, ada Bujum itu. Ini Ya. sudah koordinasi belum dengan Bu Sri? Untuk itu kan info Pak, nanti insya Allah untuk Geguritan sudah ada peserta. Iya, artinya boleh boleh lebih dari 1. Ya, di Kuantum kan cukup banyak siswanya, lebih dari 80 kitanya ya. Artinya Geguritan bisa jenjang kelas 5, kelas 3 ada, 5 ada, tapi nggak masalah itu. Karena Geguritan ya, nanti dibuat video yang baik ya. Karena itu Geguritan termasuk ini kemarin disampaikan juga keserasian, berarti pakaian ya. Kalau misalnya yang MC bahasa Jawa pakaiannya Arab misalnya kan ora cocok gitu. Ya Jawa ya mungkin pakai Jawa gitu loh. Kalau yang laki-laki ya monggo apa itu blangkon apa itu loh. Itu kan diantaranya ya, siapa tahu MC pakai dasi padahal ngomong Jawa, itu kan juga kurang serasi. Kemarin juga dibahas itu. Untuk itu monggo yang tingkat SD ini ada Bujum, nanti setelah ini kalau belum koordinasi, karena saya sudah menyampaikan ke Bu Sri selaku kepala sekolah, sudah saya sampaikan, dan harapannya yang hastakarya ya ada, yang Geguritan ya ada, bahkan bisa lebih dari ya 1. Maka kalau banyak kan kita kirim 3 ya, juara 1, 2, 3, tingkat PKBM nanti insya Allah ada uang pembinaan di tingkat PKBM ya. Itu mungkin tambahan saya. Ya, baik. Berarti nanti kita sampaikan ke anak-anak ya untuk semua paket A, paket B, paket C semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Nanti akan diseleksi dulu oleh PKBM Panca Usaha begitu. Nah, jika nanti untuk yang kesulitan video, saya kira kalau untuk video semuanya bisa ya. Nah, untuk lebih bagusnya video nanti itu bentuknya landscape ya, yang bagus. Ya, landscape jadi miring ya untuk yang lebih bagus untuk supaya nanti dieditnya itu bagus. Nah, kemudian untuk pakaian tadi juga harus disesuaikan. Jadi kayak yang lomba Pranoto Coro ya pakaiannya seperti Pranoto Coro. Nah, mungkin kalau yang tidak punya ya bisa nanti pinjam atau pinjam orang tua biasanya ada. Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan, silahkan sebelum lanjut ke sosialisasi yang lain. Untuk yang lomba mungkin ada yang belum jelas, ya? Silahkan. Saya mau tanya, kalau misal saya mau ikut lomba yang storytelling itu, aku buat teks sendiri atau dari KBM udah teks tinggal gitu. Oke. Atau aku Ya, buat untuk sendiri storytelling. teksnya. Untuk storytelling nanti kan tentang Ambar Ketawang. Nah, itu nanti bisa minta bimbingan dengan Pak Zen ya. Nanti karena Pak Zen selaku tutor bahasa Inggris. Nah, nanti nanti kita koordinasikan dengan Pak Zen ya. Jadi nanti silakan nanti menghubungi Pak Zen. Gitu.
Untuk teksnya nanti saya tanyakan Pak Zen terlebih dahulu, nanti mau dibuatkan Pak Zen atau nanti cari sendiri begitu, nggih. Nah, Tapi sebelum ke Pak Yan, Mbak Kurnia Dewi ini bisa buat teks sendiri aja dulu membuat ya. sendiri. Ya, Ya, mungkin bisa. ya, yang jelas ini kelihatannya untuk budaya PKK kan sudah menasional, mungkin malah di tingkat Asia sudah diketahui itu, sehingga teks atau mungkin cerita itu sudah bisa dibuat sendiri ya, selaku mungkin peserta, namun kita nanti minta bimbingan juga ke Pak Yan. Dengan Pak Zen. Ya, ya untuk nanti untuk storytelling itu kan kalian kan bisa juga mencari bahasa Indonesianya dulu. Nah, kemudian nanti sekarang kan sudah ada Google Translate. Nah, itu bisa semua ditranslatekan langsung ke Google, terus nanti bisa bimbingan dengan Pak Zen gitu. Nah, untuk Mbak Kurnia Dewi mau daftar storytelling? Minat? Yang penting bisa. Iya. Mau. Oke. Ya, berarti Mau nyoba. mau nyoba. Oke, bagus. Nah, ini bisa untuk Ini- jadi motivasi yang teman-teman yang lain ya. Ini ada Mbak Dewi Susanti, ini kelas berapa Mbak Dewi? Dewi Susanti. Ya nih, halo Mbak Dewi. Bisa ikut salah satu, ini kelas berapa Mbak Dewi? Halo. Pak, begini aja Pak untuk yang poster itu sebaiknya untuk semua peserta di paket B disuruh bikin aja ya Pak ya. Jadi Oh, ya, nanti nanti diseleksi ya. diseleksi oleh PKBM untuk yang diambil 1, 2, 3. Kemudian untuk storytelling ini juga sudah ada 2 peminatnya Pak. Yang ini peserta Oke. didik ada 2. Nah, nanti mudah-mudahan Oke. nambah lagi. Kemudian untuk hasta karya sama geguritan dari Kuantum ya, kemarin juga yang WA saya Bu siapa ya kemarin, saya jadi lupa Bu Jum atau Bu Sri. Nah, itu juga sudah bersedia untuk menyiapkan begitu. Nah, untuk yang paket C yang Pranoto Coro sama itu Pranoto Coro itu sudah ada peminatnya 1. Itu ya, siapa namanya itu? Yang Priscilia itu, Pak. Ya, ya, itu Tapi kemarin dia ketemu juga saya. pengen ikut 2, pengen ikut 2 dia juga gitu. Ya, jadi saya koordinasi dengan teman-teman kalau satu orang ikut 2 cabang boleh nggak? Ini saya koordinasi. Ya. Tapi kelihatannya kemarin tidak disinggung sih. Kalau dilihat di ini kan tidak ada ketentuannya sehingga boleh. Iya. Kalau dilihat dari edarannya itu ya nggak ada ketentuannya, menurut saya juga boleh Pak. Gitu. Ya dicoba saja. Yang kan nanti juga tergantung juri. Tapi di sini bobotnya banyak di like dan subscribe. Jadi nanti mohon bantuannya semua peserta didik, semua Bapak Ibu tutor untuk menge-share atau mempublikasikan YouTube PKBM Panca Usaha gitu. Ya, kemarin malah itu Priscilia itu kan punya profesi nge-grab itu loh. Wah, kamu kan punya boloke nanti yang like scriptnya. Ya. Ada kemungkinan. Terutama yang itu Pak, yang subscribe itu kan bisa. Untuk kalau yang like nah kan banyak ya kita Bapak Ibu tutor juga ngajar di berbagai sekolahan, nah itu bisa nanti minta bantuan ke murid-muridnya. Seperti saya kan 2 sekolah, nah nanti bisa saya mintakan bantuan ke gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya jika untuk lomba ini sudah cukup, nanti untuk yang mau tanya-tanya masih bisa berlanjut melalui WA nggih, bisa tanya ke saya atau Mbak Erni atau ke Pak Komar. Namun untuk pendaftaran nanti di satu arah saja biar tidak nanti daftarnya ke saya ya. Silakan dengan WA, kemudian nama, kemudian kelas, kemudian ingin ikut lomba yang cabang apa begitu. Nah, kemudian untuk karyanya jika sudah jadi bentuk video atau poster nanti silakan difoto. Nah, kalau untuk foto nanti bisa fotonya bisa dikirim ke saya atau ke Mas Dimas untuk YouTube atau untuk video untuk diedit nanti disetorkannya ke Mas Dimas. Nah, nanti bisa datang langsung ke PKBM janjian sama Mas Dimas gitu hari apanya gitu. Nanti kontaknya saya kirimkan ke anak-anak peserta lomba. Dan nanti juga kami akan membuat grup khusus peserta lomba Porsesak begitu. Jadi siapa nanti yang sudah daftar akan kami masukkan grup khusus lomba begitu.
Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, akan saya lanjutkan ke sosialisasi Bentar, berikutnya. tambahan Bu, tambahan untuk Ya, Bu Jum, halo. nggih. Ini harapannya dari Kuantum itu siapa tahu mau nambah lomba poco-poco versi pesantren gimana itu, siapa tahu ada kreasi baru ya, karena di sana banyak Betul. SDM itu. Di sana banyak SDM-nya Ya, ya bisa itu. ya itu kan menarik itu. Poco-poco versi pondok misalnya kan, ya siapa tahu ya itu karena real siswanya banyak ada ya, sehingga tidak hanya hasta karya dan kegiatan ya, tapi juga pojok-pojok termasuk juga para tutornya ya, di non formal tutor ya, sana gurunya banyak ya, siapa tahu guru-gurunya nanti masuknya tutor namanya itu membuat grup tersendiri, karena boleh tutor semua, boleh siswa semua, atau boleh gabungan antara tutor dan siswa gitu Bu Jum. Ya, Pak, insya Allah nanti kami segera koordinasi dengan tim pendidik di sini. Iya. Ya. Gitu Bu Sami, monggo lanjut. Ya, mudah-mudahan nanti juga senamnya paling tidak, kalau senam itu kan timnya harus sering ketemu ya Pak. Nah, Iya, memang bagus itu tadi dari kuantum karena jadi satu. Nah, di situ mungkin bisa jadi garap dilatih, maksimal gitu loh. apalagi anak-anak anak-anak paket A itu kan masih daya ingatnya kalau suruh gerak-gerak kayaknya masih ini ya Pak. Iya, Masih betul. cepat gitu. Gitu. Nggih. Baiklah, kalau gitu saya lanjutkan ke sosialisasi yang berikutnya tentang ANBK. Nah, karena ini juga hampir hampir dilaksanakan ya ANBK, namun yang akan dilaksanakan yang pertama yaitu paket C. Nah, untuk ANBK itu ini ya, oke, ANBK. ANBK itu asesmen apa sih? ANBK. Nasional. Ya, asesmen Asesmen standarisasi nasional. Jadi penggantinya UN. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu sebelum Pak Menteri yang sekarang itu kan ada yang namanya ujian nasional. Nah, kalau yang sekarang ujian nasional itu ditiadakan, namun diganti dengan ANBK. ANBK itu asesmen atau AKM ya, asesmen kompetensi nasional. nasional nggih. Nah, Asesmen nasional. ya. Ini dari PKBM Pancausaha, namun untuk ANBK ini yaitu yang akan mengikuti adalah paket B kelas 8, paket C kelas 11, dan untuk paket A itu kelas 4 kalau nggak salah. Kalau kelas 4, 4, nah itu nanti untuk yang paket A itu pesertanya belum muncul, maksudnya siapa-siapanya itu belum tahu. Nah, yang pertama yaitu yang akan dilaksanakan adalah paket C. Nah, paket C di sini, namun untuk ANBK ini memang tidak semua peserta didik ikut, hanya yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan. Jadi Indonesia. Jadi ini pesertanya langsung ditunjuk dari kementerian, nggih. Jadi juga bukan lembaga yang menentukan. Nah, di sini untuk dari PKBM Pancausaha itu untuk paket C. Nah, di sini ada kemarin kalau nggak salah itu sekitar berapa anak ya ini? 20 sampai 39. Kalau nggak salah 37, kalau tidak 39, yaitu pesertanya yaitu Lulu Fauzia, Eko Febrianto, Aloysius Kevin Arianto, Dewi Susanti, Suratmini Setiani, Panji Sulistyo, Dina Ayu Maharani, Mustaqim, Ayu Putri Intan, Slamet Heri Nugroho, Fajri Nur Ikram, Muhammad Ridho, Iis Nur Lailatul Kusnah, kemudian Mutiara Rifka Nur Azizah, Anastasia Puspita Ningrum, Chandra Apriana, Nanda Kurniawati PK, Andika Iwan Nugroho, Aji Setiawan, Dedi Priharyanto, Murah Rahayu, Sigit Eko Nurseto, Giarti, Celi Hilda Nur Oktavia,
Farsani Januar, Tri Cahyoyo, Akbar Hafid Fatoni, Suci Purwaningsih, Indra Novianto, Andika Prasetyo, Tri Lestari, Ali Rohman, Muhammad Al-Kafi Ibrahim. Nah, ini ya pesertanya sampai Gigi Sandi Pangestu. Nah, untuk sesinya itu nanti pelaksanaannya yaitu di SMP Negeri 1 Gamping, yaitu untuk PKBM Pancausaha nanti adalah gelombang kedua, yaitu sekitar tanggal 9. Nanti untuk waktunya akan saya sampaikan di grup WA. Kemudian untuk sesinya yaitu sesi 2 dan sesi 3. Nah, ini ada sesi 2 dan sesi 3. Yang di ruang lab komputer itu sesi 2, yang di lab IKIP itu sesi 3 begitu. Karena ini dari PKBM Pancausaha juga barengan dengan PKBM Mandiri. Nah, begitu. Nanti juga untuk yang siapa saja yang menjadi peserta ANBK nanti akan kita buatkan grup tersendiri atau ada undangan nanti Pak untuk gladi bersih. Nah, nanti untuk jadwal gladi bersihnya sebentar untuk gelombang 2 nggih. Nah, PKBM kita yaitu ikut yang gelombang 2 yaitu pelaksanaannya tanggal 8 sampai 9 September. Untuk paket C ini, paket C gelombang 2 yaitu 8 sampai 9 September. Nanti untuk pelaksanaan gladi, ini pelaksanaan gladi ya untuk tanggal 8 sampai 9 itu. Gladi bersih. Nah, kemudian untuk gladi bersih yang paket B itu nanti tanggal 15 sampai 16 September. Kalau untuk pelaksanaan ANBK-nya nanti Oktober. Nah, nanti tanggalnya secara detailnya nanti akan kita sampaikan informasinya melalui surat edaran. Nah, itu untuk ANBK. Oke. Kemudian selanjutnya belajar untuk karena ini masih pandemi, jadi PKBM Pancausaha untuk pembelajarannya yaitu masih daring, masih belajar dari rumah. Nah, untuk yang murni peserta didik PKBM Pancausaha yaitu nanti belajarnya masih mandiri ya. Belajar mandiri dengan modul yang sudah pernah Ibu kirim di grup tiap kelas. Nah, itu sudah saya kirim link untuk download modul. Namun, jika nanti masih kesulitan, insya Allah nanti setiap mulai pembelajaran, misalkan sekarang ini kan modul 1, nah nanti akan saya kirim setiap grup untuk mata pelajarannya untuk setiap ini, misalkan kelas 7, modul 1, kemudian kelas 8, itu kan modul berapa ya? 5, 6. Nah, itu nanti akan saya kirim saja bentuk modulnya biar tidak kesulitan, nanti biar tidak bingung juga mau download yang mana toh seperti itu. Nah, kemudian perlu saya sampaikan juga untuk pembelajaran di PKBM yaitu berbasis modul. Jadi, kalian nanti akan menyelesaikan 5 modul itu dalam 1 tahun. Nah, di semester 1 yaitu nanti ada 3 modul yang harus diselesaikan dan ada 3 kali ujian modul gitu. Kemudian di semester 2 yaitu ada 2 modul yang harus diselesaikan dan ada ujian modul selama 2 kali. Nah, jadi sekarang itu tidak ada yang namanya UTS ya, tidak ada UTS, tidak ada ujian tengah semester, itu tidak ada. Kemudian ujian akhir semester itu juga tidak ada. Adanya adalah ujian modul 1, ujian modul 2, ujian modul 3, ujian modul 4, ujian modul 5 gitu. Nah, ini khusus yang kelas bawah ya. Misalkan paket A ya paket A itu 45, kemudian paket B kelas 78, paket C kelas 10, 11. Nah, khusus untuk yang kelas akhir ya, untuk kelas akhir, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, itu mengikuti ujian modul 5 kali, tetapi juga ada ujian sekolah.
ada ASPD. Nah, itu untuk yang kelas akhir. Jadi nanti untuk yang paket A itu juga ada ASPD, asesmen standarisasi pendidikan daerah ya, yaitu penggantinya UN. Nah, tidak ada UN tetapi tetap ada ASPD. Nah, ASPD itu wajib diikuti untuk paket A dan paket B. Nah, paket C juga ya kemarin. Nah, untuk itu wajib diikuti walaupun tidak menentukan kelulusan tapi itu wajib diikuti. Syaratnya lulus adalah ikut ASPD. Tetapi tidak mempengaruhi kelulusan. Nah, gimana itu? Wajib. Nah, itu. Nah, selain ASPD juga ada ujian sekolah untuk yang kelas akhir gitu. Nah, kemudian dan ANBK, nah mungkin masih asing ya, kok ada ANBK itu apa seperti itu. Nah, memang ANBK itu memang baru dimulai tahun ini. Sebelum-sebelumnya tidak ada ANBK ya. Sebenarnya sudah tahun kemarin, namun karena tahun kemarin itu masih pandemi dan belum boleh tatap muka, jadinya ANBK itu ditunda. Nah, tapi untuk tahun ini yaitu tetap dilaksanakan. Nah, makanya kemarin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman meminta kami lembaga untuk mendata peserta didiknya itu vaksin atau belum. Dan itu wajib, maka dari itu peserta didik PKBM Pancausaha yang usianya di atas 12 tahun itu tolong untuk mengisi link pendataan vaksin. Nah, itu sangat penting ya. Kalian nanti difasilitasi vaksin dari dinas. Nah, untuk yang vaksin dari dinas itu Sinovac ya, bukan AstraZeneca atau bukan apa. Nah, itu yang karena sama dengan guru, sama dengan apa itu namanya? Pekerja publik. Nah, karena nanti juga peserta didik itu akan sekolah. Nah, nanti yang mengikuti ANBK itu karena diusahakan itu semuanya sudah vaksin begitu. Seperti di formal pun juga seperti itu. Besok juga ada vaksin. Malah yang formal sudah dimulai nih untuk pelaksanaan vaksin. Dan mohon peserta didik yang belum mengisi link pendataan vaksin untuk segera mengisi karena kita juga doyak-doyak sama dinas ya. Jadi mohon. Nanti kalau sebenarnya saya bisa mengisikan, tapi kan nanti takutnya kalau salah nanti sudah vaksin saya tulis belum. Kemudian yang belum vaksin saya tulis sudahnya. Maka itu mohon bantuannya, kerjasamanya kepada semua peserta didik untuk mengisi pendataan vaksin. Nah, kemudian saya juga selaku operator Dapodik juga saya infokan ke semua peserta didik atau ke calon peserta didik untuk pendaftaran peserta didik itu masih bisa ya, masih bisa dibuka mau kelas akhir maupun kelas awal. Untuk yang kelas akhir yang penting sebelum nanti di cut off peserta ASPD begitu. Nah, biasanya cut off peserta SPD itu di akhir semester 1 gitu. Di akhir semester 1. Jadi nanti kalau di semester 2 itu nanti untuk yang daftar di kelas akhir itu juga tidak bisa. Tapi kalau pindahan bisa ya. Kalau untuk pindahan masih bisa. Begitu. Yang penting belum keluar DNT. DNT untuk ASPD itu masih bisa. Nah, kemudian untuk yang belum melakukan daftar ulang, nah, kakak-kakak, adik-adik, peserta didik, kami juga butuh data kalian supaya apa? Supaya kalian itu tidak salah kelas. Nah, jangan karena ada beberapa kasus itu yang harusnya kelas 3 SMA tapi masuknya ke kelas 3 SMP. Nah, itu juga saya juga selaku operator Dapodik juga tidak tahu karena itu kemarin habis sinkron memang ada yang berubah seperti itu. Makanya lembaga setiap tahun yaitu diadakan daftar ulang. Karena ini masih pandemi, jadi daftar ulangnya yaitu dengan mengisi link. Begitu. Atau jika yang kesulitan mengisi link, bisa langsung WA ke saya. Begitu. Atau yang mau ngecek namanya, Bu, saya sudah masuk Dapodik belum? Nah, itu bisa tanya ke saya ya. Nah, nanti juga akan saya kirim ke grup siapa saja
data peserta didik yang sudah masuk Dapodik, dan nanti yang namanya belum ada silahkan konfirmasi ke saya begitu. Nah itu untuk terkait info tentang data ya, karena kalian jika tidak masuk Dapodik nanti juga nggak bisa ikut ujian dan nggak lulus juga kan, karena nanti harus ada NISN begitu. Nah, mungkin itu yang untuk terkait ANBK, dan nanti untuk teknisnya akan kita sambung melalui komunikasi WA. Nah, untuk acara yang selanjutnya yaitu lain-lain, monggo jika ada yang mau bertanya atau belum paham, silahkan bisa ditanyakan mumpung masih ada Pak Komar. Oke. Saya nambahkan dulu. Yang pertama tentang SPD, nggih. SPD itu memang yang ada di Indonesia hanya 2 provinsi, Jakarta dan DIY. Jadi yang tahun kemarin yang SD dan SMP, yang SMA nggak ada Mbak, nggak ada SPD. Jadi yang tahun ini pun mungkin ada ya SPD, karena itu ya asesmen penilaian standar daerah. Sehingga kalau dari daerah lain ingin sekolah di DIY nanti akan dites di dinas. Tapi kalau orang DIY daftar di DIY ya tetap sudah dapat ASPD. Itu pun pakai batasan umur ya. Karena kemarin ada yang tanya, saya paket lulusan paket A kok nggak dapat ASPD karena umurnya di atas 21. Jadi kemarin yang ikut ASPD di lembaga kita ini ada yang SD ada 9 misalnya. Yang SMP-nya kalau nggak salah berapa ya? SMP-nya kemarin tidak keluar semacam sertifikat kayak SD, hanya pengumuman gitu aja, sehingga tidak saya bagikan berupa kayak ijazah gitu. Kalau SD keluar memang dari sana, dari pusat. Untuk itu perlu disampaikan bahwa ASPD hanya ada 2 provinsi yang tahun kemarin, DKI dan DIY. Maka kalau tamatan DIY walaupun dari PKBM daftar di luar DIY ya tidak ditanyakan ASPD. Murid kita ada 1 yang kemarin dari SMP atau paket B diterima di MAN Negeri 1 Magelang. Itu ya tidak pakai ASPD, hanya tanyakan ijazah saja. Jadi yang dari SMP ke SMP atau SD keluar DIY tidak pakai atau tidak ditanyakan ASPD. Tapi kalau dari luar DIY akan ke DIY itu dites di dinas. Kemudian yang kedua tentang ANBK ini pesertanya kita cukup banyak nih. Padahal gladi bersihnya tadi tanggal 8-9 September ya yang paket C. Itu mohon Mbak Ernik untuk grill ya, karena udah tanggal 2 ya. Tanggal 2. Tadi kelihatannya ada 39 siswa, cukup banyak ini. Apakah bisa kita lacak anak-anak itu? Dan mohon ini yang hadir sekarang, kalau ada yang kelas 11, tolong gedok tular ya istilah ya, sampai ya berantai ya, informasi berantai bahwa ada kewajiban untuk melaksanakan ANBK. Dan setahu saya ANBK itu setelah saya pelajari tidak menentukan kelulusan, dan itu memang untuk pemetaan kualitas lembaga kalau nggak salah seperti itu. Jadi lembaga itu bisa diukur baik dan tidak dari pelaksanaan ANBK. Tentunya mohon ini yang siswa yang didaftar ANBK mohon untuk belajar maksimal karena itu akan menentukan juga kualitas lembaga. Lembaga kita ini dianggap baik dan tidak kan termasuk juga hasil belajarnya atau para warga belajarnya. Ternyata kalau di ANBK nanti yang hadir juga terbatas, kemudian hasilnya juga di bawah standar, itu kan berarti lembaga kita lembaga yang perlu pembinaan atau perlu pembenahan ya, khususnya untuk pembelajarannya. Mungkin seperti itu, khususnya yang paket C ini akan tanggal 8-9 September kan dekat ya. Ini sudah sekarang tanggal 2, berarti ada waktu ya 6 atau 7 hari ya Bu Erni untuk sosialisasi atau melacak warga belajarnya. Itu aja tambahan saya, terima kasih. Monggo lanjut.
Baik, terima kasih Pak Komar. Nah, untuk BDR Mbak Erni mau menambahkan tadi sudah saya sampaikan untuk pembelajaran modul dan Ya, mungkin untuk tambahan PDR ya, saya sampaikan terus dulu. Mbak Erni mau Sudah saya zoom in? kelihatan? Iya. Belum. Belum. Proses mungkin. Pilih present no, terus your entry screen R yang di atas sendiri itu. Nanti tinggal dibuka aja apa file yang ingin dibuka. Berarti yang bagian sini ya. Your entry screen aja. Jadi semua yang di layar kelihatan, yang di layar laptop kamu. Oke. Oke, sudah kelihatan? Sebentar. Nah, sudah. Oke. Sudah. Di Jadi di slide show. sini Slide show, sekali. Slide show aja. Oke. Ya, nanti kamunya nggak kelihatan nggak apa-apa. Sudah kelihatan? Sudah. Nah, ini sekalian yang kemarin sosialisasi ya. Sosialisasi. Nah. Nah, ini kaitannya dengan sosialisasi pembelajaran di PKBM Pancausaha tahun ajaran 2021-2022. Jadi di sini bagi peserta didik baru PKBM Pancausaha yang belum pernah ke PKBM langsung, inilah tampilan dari kampus kita PKBM Pancausaha yang ada di Ngarang, Balicatur, Ngamping, Sleman. Jadi besok insya Allah kalau pas ada event kita bisa berkumpul di sini, nggih. Nah, jadi PKBM Pancausaha yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat yang nantinya akan menjadi solusi bagi masyarakat yang putus sekolah formal. Jadi kami siap membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan non formal yang berkualitas. Di sini saya sampaikan kaitannya dengan kode etik dari PKBM Pancausaha yang wajib ditaati oleh semua peserta didik. Jadi silakan bisa sambil dibaca, kelihatan di layar ya. Ya, kelihatan. Kemudian ini yang penting kaitannya dengan tata tertib peserta didik. Nah, ini untuk yang saya beri tanda merah, itu ketika pembelajaran langsung di PKBM Pancausaha ya. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan di PKBM, untuk pakaiannya harus memakai pakaian yang bebas, rapi, dan sopan. Walaupun kita tidak berseragam seperti yang di formal. Kemudian isi form kesanggupan, nah kemudian mengenakan sepatu atau sepatu sendal ya, bukan sendal jepit ketika ada di PKBM. Kemudian selama pelajaran itu tidak diperkenankan makan dan minum. Kemudian ini untuk yang saat ini kita laksanakan pembelajaran daring. Jadi peserta didik wajib mengisi presensi di setiap mata pelajaran. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa peserta didik di PKBM Pancausaha ini yang sambil bekerja. Jadi untuk jadwal kan kemarin sudah kami share di grup, kan dari siang sampai sore. Nanti apabila di waktu tersebut ada peserta didik yang sedang bekerja, maka untuk presensi pembelajaran atau mengerjakan tugas-tugas kami beri toleransi maksimal pukul 8 malam di hari yang sama ya.
Jadi nanti apabila kendala silakan bisa langsung konfirmasi ke guru mapel atau wali kelasnya masing-masing. Nanti akan kami sampaikan juga nomor teleponnya biar bisa kalian hubungi. Kemudian keaktifan selama pembelajaran daring ini digunakan untuk pertimbangan kalian kenaikan besok. Jadi wajib aktif dan mengikuti semua kegiatan PKBM walaupun secara daring. Kemudian wajib mengikuti kegiatan ujian modul ini dalam 1 tahun ini 5-6 kali seperti tadi yang disampaikan Bu Atun. Itu 1 semester, di semester 1 nanti ada 3 modul yang harus kalian selesaikan. Dan untuk sekedar informasi, ujian modul pertama itu akan dilaksanakan besok tanggal 13 September 2021 hari Senin ya, selama 4 hari, jadi hari Senin sampai hari Kamis. Untuk jadwal besok akan kami share berikutnya. Kemudian yang berikutnya wajib menghormati pendidik, tutor, dan juga guru. Kemudian menjaga sikap, perkataan, dan juga perbuatan baik terhadap pendidik maupun sesama warga belajar atau peserta didik. Kemudian dilarang melakukan perbuatan yang kurang baik atau tercela. Nah, berikutnya, bagi peserta didik, pendaftar susulan ini juga akan dikenakan ketentuan yang sama ya, sebagaimana yang berlaku di PKBM Pancausaha. Kemudian, bagi warga belajar yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran selama 6 minggu berturut-turut tanpa izin dan atau alasan secara logis ini dianggap mengundurkan diri. Dan nanti data kalian akan dihapus dari daftar database Dapodik peserta didik PKBM Pancausaha serta tidak bisa mengikuti ujian, baik ujian modul maupun ujian kelulusan. Jadi, kami harapkan partisipasi aktif dari kalian peserta didik. Kemudian hal-hal yang belum tercantum nanti akan diatur kemudian. Nah, ini kaitannya dengan program yang ada di PKBM Pancausaha agar bisa diketahui bersama. Untuk pendidikan keaksaraan, itu ada keaksaraan fungsional atau KF, serta keaksaraan usaha mandiri atau KUM. Pendidikan kesetaraannya, di sini ada pendidikan kesetaraan paket A, yaitu setara SD, kemudian paket B, setara SMP, juga paket C yang setara SMA atau SMK. Nah, untuk paket C ini, kita setara SMA program IPS, jadi semuanya program IPS. Kemudian ada pendidikan kecerdasan hidup atau life skill, dan juga taman bacaan masyarakat atau TBM. Nah, anak-anak, ini adalah Bapak Ibu tutor PKBM Pancausaha. Sudah ada yang kenal? Ya, jadi di sini yang paling ujung Mbak Erni ini tidak kelihatan ya Mbak Erni? Nggak kelihatan. Iya, coba Share- diulangin lagi, di stop share screen. Oh ya, Di stop. share screen-nya kelihatan nggak? Kalau share screen-nya kelihatan, tapi materi yang disampaikan nggak sesuai. Bentar. Atau ini, diulang aja. Oke. Tapi di sini masih ya? Nah, di laptop layarnya nganu full nggak? Full PowerPoint bukan? Ini full. Oh iya ya. Sekarang foto bukan sekarang? Foto? Sekarang foto. Oh iya, oh, ya udah betul, lanjutin Masih aja, kelihatan? nggak apa-apa. Ya. Kelihatan ya? Oke, sudah? Nah, ini adalah foto dari Bapak Ibu tutor PKBM Pancausaha ya. Semoga sudah kenal semuanya. Ini saya kenalkan beberapa yang masih aktif. Ini ada Pak Sutrisno yang paling kiri. Kemudian ada Pak Ali, guru agama. Ada Bu Yuni ini yang pakai baju PGRI, ini guru PKN. Kemudian ini di sampingnya ada saya, Bu Erni,
guru IPA, kemudian samping saya ada Bu Semiatun, ini yang guru matematika dan juga IPA. Kemudian sampingnya Bu Semiatun yang pakai jilbab kuning, Ibu Irianti, guru prakarya. Kemudian sampingnya ada Bu Dwi, ini guru bahasa Indonesia paket B dan paket C. Sampingnya ada Pak Komarudin, ini beliau adalah kepala PKBM kita ya, tadi juga sudah memberikan sambutan. Kemudian untuk yang sampingnya adalah penilik yang dulu datang ketika akreditasi di PKBM Pancausaha. Nah, sampingnya yang paling kanan itu ada Pak Giman yang mengelola perpustakaan dan sampingnya ada Pak Sandio. Nah, yang di bagian bawah ini sama. Ada saya, yang sampingnya ada Afifah, sampingnya Bu Yuni, sampingnya ini adalah Bu Linda, sampingnya adalah Bu Neng dan juga Bu Win. Yang berikutnya ini kegiatan pembelajaran ketika tatap muka. Jadi ini bagian ruang kelasnya seperti ini ya. Sekarang alhamdulillah sudah ada ruang komputer juga. Jadi yang nantinya akan mendukung keterampilan kalian dalam IT. Kemudian ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di luar kelas. Jadi ada outbound, kemudian ada ini yang seragaman ini seragam PKBM Pancausaha kemarin waktu mengikuti Porsesak tahun 2000. Kelihatan? Berhenti lagi. Di aja, di skip aja, nanti dikirim aja materinya Mbak Erni. Oke. Untuk yang berikutnya, untuk jadwal ini sudah kelihatan belum ya? Karena ini kaitannya dengan kegiatan BDR. Sudah kelihatan belum? Sekarang kelihatan? Oke, sekarang sudah. Ya, sudah. Oke, gini aja ya. Jadi ini untuk jadwal pelajaran paket A, ini karena kita pembelajarannya online, jadi di sini kami jadwalkan full dari hari Senin sampai hari Sabtu. Berbeda ketika pembelajaran tatap muka, itu biasanya pelaksanaannya hanya hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, itu pun setelah asar sampai maghrib, karena kita pembelajaran langsung di PKBM Pancausaha. Tapi karena kita semuanya sekarang daring, jadi untuk pelajarannya semuanya kita sampaikan secara online. Jadi kami harapkan semuanya bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang tadi saya sampaikan di awal. Untuk toleransinya sampai jam 8 malam. Ini untuk yang paket A, yang paling atas itu kelas 4. Kemudian yang bawah, yang tengah ini untuk kelas 5, dan yang paling bawah ini untuk kelas 6. Nah, untuk yang kelas 1 sampai kelas 3, itu belum menggunakan pembelajaran modul ya. Nah, ini yang berikutnya yang perlu kalian catat untuk pendidik paket A. Jadi silakan kalian catat untuk nama, kemudian guru mapel, sama nomor HP-nya. Jadi nanti apabila ada kendala selama pembelajaran daring, kalian bisa langsung menghubungi guru mapel yang bersangkutan. Karena untuk keikutsertaan selama pembelajaran daring ini sangat menentukan untuk kenaikan kelas kalian. Nanti file ini akan kami sampaikan juga di grup agar lupa. Jadwal pembelajaran untuk paket B. Jadi untuk paket B, ini paling atas jadwal kelas 7, yang tengah ini jadwal untuk kelas 8, dan yang paling bawah itu jadwal untuk kelas 9. Sama di bawahnya sudah kami cantumkan nama pendidik paket B, kemudian mata pelajaran yang diampu, serta nomor HP-nya. Bisa di screenshot dulu apa-apa ya. Kemudian yang berikutnya untuk jadwal pembelajaran paket C. Nah, ini yang kemarin waktu saya share di grup, itu yang bagian bawahnya ini belum saya ganti ya.
Jadi untuk paket C ini yang paling atas sudah saya revisi untuk kelas 10, kemudian yang tengah untuk kelas 11, dan yang paling bawah untuk kelas 12. Berikut adalah daftar pendidik untuk paket C. Ada mata pelajaran yang diampu, nama guru, serta nomor HP. Yang berikutnya ini adalah daftar wali kelas. Nah, daftar wali kelas ini nanti akan mendampingi kalian selama 1 tahun di kelas itu. Jadi misalnya yang sekarang paket C kelas Mohon dimut 12. ya. Yang Yang bagian apa Mbak Atun? enggak, ada yang enggak dimut. Oke, sudah kelihatan. Nah, ini jadi untuk wali kelas. Jadi khusus sudah ada wali kelasnya tiap kelas ya, Nak ya. Jadi semua kegiatan kalian apabila ada kendala pembelajaran atau kegiatan-kegiatan PKBM silakan konfirmasi langsung ke wali kelas kalian. Jadi untuk paket A ini nanti wali kelasnya Bu Winarsi. Kemudian paket B kelas 7 ada Bu Aziza. Kemudian paket B kelas 8 ada Bu Dwi. Paket B kelas 9 ada Bu Semiatun yang sekarang membersamai kita. Kemudian paket C kelas 10 ada Bu Afifah. Kemudian paket C kelas 11 ada Bu Linda. Dan paket C kelas 12 nanti bisa langsung ke saya ya. Di situ sudah saya cantumkan nomor HP-nya. Apabila ada kendala, silakan langsung menghubungi nomor wali kelas masing-masing. Silakan bisa sambil di screenshot ya. Kemudian yang berikutnya, ini kaitannya dengan nilai rapot yang kemarin sudah kami sampaikan juga. Kemarin memang sempat ada kendala keterlambatan pembagian rapot karena ada beberapa peserta didik itu yang menyusul, kemudian ada yang belum mengikuti seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kita sampaikan nggak rata semuanya, itu nanti nggak kurang baik juga. Jadi masih menunggu semuanya bisa mengikuti ujian modul. Jadi perhatikan di sini untuk dapat nilai rapot itu nilai dari ujian modul itu bobotnya 70%. Kemudian dari tugas-tugas harian, kemudian ada tugas-tugas baik itu tugas individu atau kelompok, itu nanti yang bobotnya 30%. Oke, nah kemudian untuk KM-nya itu rata-rata 70. Jadi usahakan ketika kalian mengikuti ujian modul, insya Allah besok akan kami share nilainya. Jadi kalau nilainya kurang dari KKM, silahkan kalian perbaiki nilainya. Jangan sampai nilainya di bawah KKM. Gitu ya. Nah, jadi ini yang kami sampaikan kaitannya dengan pembelajaran modul dan juga besok untuk nilai rapotnya. Jadi apabila ada peserta didik yang ganti nomor atau ada kendala di grup, silahkan langsung konfirmasi ke wali kelas masing-masing karena di situ sudah kami sampaikan juga wali kelasnya tadi. Oke, kemudian untuk yang bentuk modul nanti akan di-share oleh Bapak Ibu tutor di pembelajaran awal. Jadi biar kalian fokus untuk persiapan ujian modul itu materi apa saja yang akan dipelajari. Gitu ya. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan pembelajaran daring. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan dari peserta didik. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Jika sudah cukup. Sepertinya nggak ada Mbak Erni. Oke, berarti sudah paham ya. Nanti untuk
materi ini akan kami share di grup biar kalian bisa menulis nomor HP dari Bapak Ibu tutor. Jadi untuk memudahkan kalian mengikuti pembelajaran daring. Itu ya. Mungkin gitu aja Mbak Atun. Terima kasih waktunya. Ya, baiklah. Terima kasih Mbak Erni untuk sosialisasi PDR-nya dan pembelajaran modul sampai ke penilaian rapot ya. Mungkin Pak Komar ada tambahan lagi? Atau dari Bu Jum ada tambahan lagi? Boten, sama cukup. Nanti WA nih, baterai saya mau habis soalnya. Oh ya, oke. Nah, baiklah. Nanti ini hasil Meet hari ini nanti akan saya unggah di YouTube PKBM Panca Usaha. Nah, nanti bagi peserta didik yang tidak bisa ikut Meet nanti bisa menonton atau menyaksikan informasi apa yang disampaikan hari ini melalui YouTube. Gimana kalau Tambahan, Bu? ya, monggo Pak. Ya, tambahan. Sebelum ditutup, karena tadi ditawarkan nggak ada yang tanya, harusnya dari warga belajar. Yang pertama, ini para warga belajar atau siapapun yang diundang ikut Zoom, ini tolong membaca etika waktu Zoom. Tadi kan kita dengar suara-suara dari animasi ya, Putra nih, siswa Putra mungkin ya. Artinya kalau tidak partisipasi aktif di mute-nya diklik gitu ya. Artinya biar tidak masuk suaranya. Itu cukup mengganggu. Kemudian yang berikutnya, ini ada undangan saya ingatkan ya, khususnya para tutor. Tapi siswa juga boleh ikut toh. Besok itu kita diundang Zoom dari WhatsApp Jakarta ya, yaitu terkait dengan program beliau itu WhatsApp itu membuat program yang namanya MARKSHRKAS ya, Maksab ya. Itu khusus program pembelajaran daring atau tadi PDR ya, yang menggunakan aplikasi yang diproduk oleh WhatsApp. Kita diundang ya, untuk Zoom besok Jumat tanggal itu besok ya. Ya besok tanggal 3 Maret ya. Jamnya jam 13.45 sudah siap ya. Urusnya tutor, tapi siswa boleh ikut juga biar marak. Kemudian hari Sabtu khususnya siswa yang kelas 12 ya. Siswa kelas 12. Ini ada Zoom juga, sudah saya share juga, tapi saya ingatkan ini. Sosialisasi beasiswa akademik dari ruang guru pusat dekat. Tidak semua PKBM diberi kesempatan, PKBM kita diberi kesempatan untuk mengadakan MOU dan siswanya nanti akan mendapatkan sosialisasi dan diharapkan para siswa yang kelas 12 ini kalau tidak bisa melanjutkan ya bisa kerja. Fasilitas mungkin ilmu yang terkait dengan life skill. Kalau yang akan ke kuliah ini ada pembinaan ya semacam, kalau pikirnya semacam bimbel ya. Bimbel kan mahal. Kita diberi kesempatan gratis. Nanti kita akan kerjasama selama setahun dan kita terpilih. Kalau tidak salah DI ada 3 PKBM, termasuk PKBM kita yang terpilih. Lainnya itu kalau nggak salah Sejahtera dan di kota itu ada itu karya Manunggal Papa itu. Tapi yang penting kita mohon partisipasinya untuk siswa kelas 12. Itu aja tambahan dari saya. Monggo Bu Semi dilanjut, akan ditutup juga. Oke. Baik, terima kasih Pak Komar. Mungkin informasinya sudah semua disampaikan. Jika nanti ada yang belum tersampaikan nanti bisa dilanjutkan melalui grup WA. Nah, harapan kami ya. Coba untuk dokumentasi kegiatan ya, silakan mohon diperlihatkan, nyalakan kameranya nggih.
Monggo, semua dinyalakan kameranya. Erlan Sucitra, bisa dinyalakan kameranya. Dewi Susanti, Rahmawati Kurnia Dewi. Silakan kita 1, 2, 3. Nah, diulangin ya, ini Dewi Susanti baru muncul. Oke, diulangin. Kurnia Dewi, Dewi Susanti, ayo dilihatin Dewi Susanti. Udah siap? Dewi Susanti, segera. 1, 2, 3. Sekarang sudah ya, terima kasih yang sudah bisa bergabung di Meet. Mudah-mudahan nanti informasi ini bisa tersampaikan, walaupun yang tidak bisa ikut Meet nanti bisa menyaksikan di YouTube. Harapan kami lembaga ya, khususnya Pak Komarudin selaku Ketua PKBM Pancausaha dan semua Bapak Ibu tutor PKBM Pancausaha, kami berharap semua peserta didik bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba Porsesak. Nah, ini ada seleksi loh ya dari PKBM. Nah, nanti akan diambil juara 1, 2, 3 dari setiap jenjang. Jadi ada paket A, paket B, paket C. Nanti akan ada apresiasi ya dari lembaga. Nah, silahkan semua peserta didik ikut mendaftar lomba. Nah, untuk mungkin dibatasi ya karena dikirim ke Slemannya tanggal 25 September. Jadi nanti kita kesepakatan kapan Pak Komar untuk dikirim paling lambat ke lembaga karyanya. Karena kan tanggal 25 harus itu kan harus sudah dikirim di tingkat kabupaten. Nah, untuk ke lembaganya kira-kira paling lambat tanggal berapa? Atau tanggal 20 atau tanggal 15? Kalau tanggal 20 kirim ke lembaga, nanti kita nilai 2 hari. Sehingga ada kesempatan untuk ngirim ke kabupaten itu loh. Gimana ya. Tanggal 20 apa 21 monggo lah. Ya, baiklah. Kita sepakati saja paling lambat pengumpulan karya ke PKBM yaitu tanggal 20 September. Nanti ada link untuk pengumpulannya, link untuk pengumpulan video maupun nanti bentuknya link ya Pak. Nanti akan kami siapkan untuk pengumpulan linknya dan nanti untuk disertai nama begitu. Nah, mungkin ya itu yang karena acara saya kira cukup jelas ya, sudah cukup jelas. Mungkin sebelum saya akhiri, saya sebagai MC pada acara Meet siang hari ini, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu dan para peserta didik PKBM Pancausaha. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sampai jumpa. Boleh keluar ya sekarang.